Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Lulu Vivianindi. Saya dari kelas MI 2E. Tepatnya di prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan terbentuknya harga pasar. Baiklah, yang pertama itu permintaan. Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat, harga, dan waktu tertentu. Adapun macam-macam permintaan yaitu menurut daya beli dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Yang kedua, permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan yaitu semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia diminta, dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga naik, jumlah permintaan barang tersebut akan meningkat, begitupun sebaliknya. Yang kedua, harga barang substitusi atau pengganti. Apabila harga barang substitusi lebih murah, maka orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, harga barang komplementer atau pelengkap. Misalnya, sepeda motor, barang komplementernya bensin. Apabila harga bensin naik, maka kecenderungan orang untuk membeli sepeda motor akan turun. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, pendapatan. Apabila pendapatan yang diperoleh tinggi, maka permintaan akan barang dan jasa juga semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Yang kelima, selera konsumen. Jika selera konsumen terhadap barang meningkat, maka permintaan barang terhadap benda tersebut akan meningkat pula. Yang keenam, intensitas kebutuhan konsumen. Jika kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa tidak mendesak, maka kebutuhan akan barang atau jasa tersebut rendah. Yang ketujuh, perkiraan di masa depan. Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah barang karena takut akan semakin mahal. Begitupun sebaliknya. Yang kedelapan, jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk dalam suatu wilayah bertambah banyak, maka barang yang diminta akan meningkat. Selanjutnya, penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Pengertian lain dari penawaran adalah keinginan dan kemampuan para penjual atau penyalur untuk mendapatkan berbagai jumlah barang dalam suatu relevansi harga. Macam-macam penawaran di sini ada penawaran individu dan penawaran kolektif atau pasar. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual, sedangkan penawaran kolektif atau pasar adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan penjual di pasar. Selanjutnya, hukum penawaran. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Begitu juga harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun atau semakin sedikit. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal, karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk yang tidak laku dijual. Yang kedua, tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan besar akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar, sehingga harga jual jadi tinggi. Yang ketiga, pajak. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun.
Yang keempat, ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah, sehingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun dikurangi. Yang kelima, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual akan naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menaikkan penjualan lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Selanjutnya, terbentuknya harga pasar. Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Masing-masing faktor dapat menyebabkan bergesernya jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Dengan bergesernya permintaan dan penawaran akan mengakibatkan bergesernya tingkat harga keseimbangan. Macam-macam harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang pertama, harga tertinggi atau maksimum. Harga eceran tertinggi adalah harga tertinggi yang diterapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat harga yang tidak merugikan produsen maupun konsumen. Yang kedua, harga terendah atau minimum. Harga eceran terendah adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi produsen. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi penawaran, permintaan, dan terbentuknya harga pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.